Halo, sahabat Adinata yang berbahagia dan semangat pagi untuk kita semuanya. Lanjut, kita akan berbicara tentang leadership. Kelanjutan yang kemarin bicara tentang professional will. Kita tahu bahwa untuk bisa baik bukan hanya professional will, tetapi yang kedua adalah kerendahan hati. Kita tidak bisa mengkontrol sesuatu di luar kita. Kita nggak bisa mengontrol sesuatu hal yang tidak ada dalam diri kita. Ini yang pernah saya bahas di channel saya. Apakah orang lain harus senyum kepada kita? Apakah orang lain harus berbuat baik kepada kita? Kita nggak bisa ngontrol itu semuanya. Apakah istri kita harus menyiapkan sarapan jam 6 pagi atau menyiapkan kopi kita, sepatu kita? Kita nggak bisa mengendalikan itu semuanya. Bukan itu semuanya yang kita inginkan di dalam bicara tentang professional will. Tapi bagaimana hari ini kita akan berbicara tentang pemimpin yang diciptakan dalam kondisi yang emergensi. Jadi pemimpin itu bukan ditempatkan pada sesuatu yang nyaman. Kita dibayar mahal bukan untuk pada situasi yang nyaman, tetapi memang ditempatkan memang untuk mengendalikan sesuatu yang emergensi. Sesuatu yang tidak nyaman dan harus dikendalikan dan harus dimanage untuk mencapai target itu semuanya. Maka kuncinya adalah bagaimana professional will berkolaborasi dengan kerendahan hati. Dengan saya, Taufan Adinata. Oke, berbicara tentang kerendahan hati beda dengan kerendahan diri. Sekitar kita kadang memaknai tentang kerendahan diri adalah sesuatu yang tidak berguna, kita tidak bisa berbuat apa-apa, memberikan hak kita untuk diinjak-injak. Orang memaknai bagaimana diri kita memilih untuk menjadi kerendahan hati untuk kita. Tapi kita tidak boleh bagaimana harga diri kita diinjak-injak sampai masuk di kerendahan diri. Kuncinya adalah kita punya hati nurani. Kita punya sesuatu permata dalam diri kita, yaitu adalah kerendahan hati. Dan konsep kepemimpinan selain professional will, tetapi kita juga harus punya kerendahan hati. Kerendahan hati di sini adalah bukan orang yang lemah, bukan orang yang tidak punya empati, orang yang tidak punya achievement dalam hidupnya. Tapi kerendahan hati ini lebih kepada bagaimana kita memaknai diri kita untuk bisa lebih baik. Ada sesuatu istiqomah dalam diri kita untuk selalu baik kepada orang lain dan diri kita. Kerendahan hati di sini adalah bagaimana kita bisa melayani orang lain. Bagaimana kita berbicara dengan orang lain, kita bisa diterima dan masuk itu semuanya. Jadi kuncinya adalah bagaimana melayani orang lain, pelanggan dan di sekitar kita, tetapi kita tetap profesional dan tidak kompromi pada sesuatu hal yang memang itu tidak boleh secara kaidah-kaidah semuanya. Tidak ada, kuncinya adalah dalam kerendahan hati ini adalah kita terus berlatih. Tidak ada seorang pun di dunia yang bisa melakukan itu kecuali kita melakukan introspeksi diri. Kalau saya boleh mengutip dari pendapatnya dalam literaturnya Eloy Jaluku, bicara tentang kerendahan hati adalah tidak ada seorang pun di dunia ini yang berhutang kepadaku, meskipun saya telah berbuat baik kepadanya. Tetapi saya banyak berhutang ke semua orang, termasuk orang yang menganggap saya sebagai musuh pun. Saya banyak hutang kepada mereka. Maka kita harus tahu bagaimana mengenal diri. Seperti yang saya sampaikan dalam setiap komentar saya, bahwa kita tidak bisa mengendalikan sesuatu di luar kendali kita.
omongan orang, persepsi orang, intimidasi. Kita nggak bisa mengendalikan itu. Kita hanya bisa memanage, mengendalikan diri kita dan mensiasati semua sesuatu hal yang masuk dalam diri kita. Maka apa kata orang? Ya akan menjadi introspeksi diri. Ataupun sampai kepada apa diri saya untuk diri saya sendiri pun saya abaikan. Tapi kita hari ini adalah lebih kepada bagaimana Tuhan untuk diri kita. Saya berharga, saya ditempatkan pada suatu tempat yang memang itu pasti Tuhan meletakkan saya untuk bisa berkembang dan menjadi berharga di tempat itu. Maka saat kita ditempatkan di situ, manfaatkanlah memang benar untuk bermanfaat pada orang lain, bermanfaat untuk perusahaan, bermanfaat untuk sebuah pekerjaan kita, semuanya. Karena tidak mungkin semesta menempatkan kita di situ kalau tidak ada manfaatnya, tidak ada kepentingannya. Pasti ada. Karena kita memang dianggap bisa. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa pemimpin itu tidak diciptakan pada sesuatu yang nyaman. Memang dia ditempatkan pada sesuatu hal yang sangat emergensi. Disitulah pemimpin. Kenapa kita dibayar mahal pada pekerjaan kita? Karena memang kita mengendalikan sesuatu yang tidak nyaman untuk kita manage mencapai target kita. Itulah sejatinya kehidupan kita. Maka harga itu mengikuti pada tanggung jawab kita. Kunci saya adalah bicara tentang kerendahan hati adalah bagaimana Tuhan melihat diri saya. Tidak mungkin saat kita dilahirkan dari kompetisi yang ada, kita tidak bermanfaat pada sesuatu hal. Pasti ada rahasia di balik itu bahwa kita dilahirkan, kita hari ini ada memang untuk masuk di dalam sel-sel kehidupan yang kita ada di situ untuk melengkapinya. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah sel yang ikut melengkapi kehidupan kita untuk bisa lebih baik, maka manfaatkanlah posisi itu untuk orang lain, untuk kemanfaatan orang lain. Maka kemanfaatan diri kita pun akan dapat dengan sendirinya. Karena saya yakin hasil tidak akan pernah membohongi proses. Itulah yang kami rasakan. Maka saya, Taufan Adinata dan tim kami dan sahabat-sahabat kami dan saudara-saudara kami yakin akan itu. Kami berusaha saling menasihati, saling melakukan dengan pekerjaan yang lebih baik. Tidak meremehkan setiap keadaan. Berusaha untuk tupoksi semua yang masuk di meja kita, yang masuk di pikiran kita lakukan dengan baik. Saya yakin itu semuanya. Maka kunci saya dalam kehidupan saya dan tim saya dalam perjalanan beberapa hari ini kemarin untuk introspeksi saya dan keluarga saya, bukan hanya bicara tentang professional will, tapi juga harus dikemas di dalam kerendahan hati. Kuncinya adalah tetap sopan, tetap banyak mendengar, senyum pada setiap keadaan, dan kita tahu bahwa Tuhan tentang diri kita. Tidak akan pernah Tuhan menempatkan diri kita pada sesuatu yang tidak layak. Maka temukan diri kita, temukan bahwa kita diciptakan dan ditempatkan itu memang layak untuk kita bisa lebih baik. Maka dari itu, salam hormat dari saya. Jika ada sesuatu hal yang bisa ditambahkan, silakan berkomentar di kolom chat. Dan ini adalah murni catatan kami dari beberapa hal kehidupan dan berusaha untuk introspeksi diri lebih baik. Banyak literatur yang membicarakan itu. Dan itu banyak mempengaruhi dan juga menjadi literasi kita untuk bisa menjalankan kehidupan ini. Sukses untuk kita semuanya. Salam rakyat biasa.